Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita akan lanjutkan surat Al-Kahfi ayat terakhir kita, ayat ke-55. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah telah memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran, perumpamaan-perumpamaan yang berkaitan dengan kisah-kisah atau yang lainnya yang bisa kita petik pelajaran darinya. Dan juga Allah menjelaskan kepada kita bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling suka untuk berdebat. Bahkan muncul satu kesimpulan, muncul satu pendapat di mana orang yang memenangkan debat itu adalah orang yang benar. Padahal tidak semuanya orang yang memenangkan sebuah perdebatan itu, dan menang kalah ini sifatnya sangat, artinya subjektif seperti itu, karena penilaian orang yang subjektif juga. Sehingga pernah satu ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, idza jadalani alimun ghalabtuhu. Apabila seorang alim ini berdebat kepadaku, ghalabtuhu, niscaya aku bisa meladeninya, bisa mengalahkannya. Wa idza jadalani jahilun, kalau orang jahil ini yang mengajak debat, ghalabani, maka orang itu yang memenangkan. Artinya dia bisa mengalahkan saya. Kenapa? Orang bodoh ini dia nggak perlu argumen, yang penting ngotot. Dan ketika orang yang diajak berdebat ini sudah terdiam dan menghindar, dianggap kalah. Inilah ciri-ciri debatnya orang-orang jahil, orang-orang yang nggak tahu ilmu, nggak punya dalil, nggak punya hujah, nggak punya argumen. Yang penting bagaimana dia ngomong, dan lawan bicaranya ini sudah tidak bisa berucap apa-apa, maka dianggap lawannya ini sudah kalah. Bahkan Nabi SAW menjelaskan di antara tanda-tanda orang munafik, orang-orang munafik amal, maksudnya yang munafik amaliyahnya, itu ada 4 dalam sebuah hadis. Asalnya ini 3, ayatul munafiki tsalatz. Tanda orang yang munafik ini ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berdusta, banyak dustanya. Di antara kebenaran, karena apa? Orang yang berdusta satu kali, maka pasti akan memunculkan dusta-dusta yang selanjutnya. Mudah baginya untuk berdusta karena dari awal pondasinya ini dia sudah berdusta, startnya ini sudah berdusta. Sehingga tidak sulit baginya untuk berdusta di kemudian hari. Wa idza wa'ada akhlafa, ciri yang kedua adalah apabila berjanji dia mengingkari. Ini ciri-ciri orang munafik. Jangan sering berjanji, karena semakin banyak kita berjanji, kata pepatah, semakin kita sering untuk mengingkarinya. Cukup niatkan saja dalam hati kita, mudah-mudahan saya bisa melakukannya. Bahkan bersumpah
Ini dalam Islam bernazar, hukum bernazar ini adalah sebenarnya hukum asalnya adalah makruh. Tapi kalau sudah terlanjur diucapkan maka wajib ditunaikan. Saya bernazar kalau saya begini-begini saya akan melakukan ini. Ini sebenarnya makruh hukum asalnya. Ya, tapi kalau sudah terlanjur diucapkan maka wajib untuk ditunaikan atau dibayar. Jadi nggak usah kita nazar ini. Ya, kalau ada niatan baik langsung aja eksekusi. Jadi nggak usah kebanyakan rencana. Ya, karena apa? Kalau kita bernazar hukum asalnya ini adalah apa? Makruh, kecuali kalau sudah terlanjur maka harus ditunaikan. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, tanda yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah, dipercaya oleh orang lain, khana, berkhianat. Ini ciri orang munafik. Dan ditambahi oleh riwayat, ya, ada lafal yang melengkapi, wa idza khasama fajaro. Ciri munafik yang keempat adalah apabila berdebat, berantem, beradu argumen, fajaro. Fajaro ini artinya melampaui batas, ngotot. Ya, ini. Jadi kalau kita lihat ada orang berdebat, kemudian ada salah satunya ini ngotot, ya, maka jangan kita anggap yang ngotot ini kemudian dia adalah orang yang pintar. Justru menunjukkan kualitas orang tersebut. Meskipun ya kadang namanya manusia, kadang kalau di debat ngeyel, kadang dugal deh ya kan, kadang keluar ini. Tapi jangan keluarkan kemarahan itu atau sering keluarkan seperti itu ketika berdebat, apalagi yang diajak debat adalah orang yang jahil seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, itulah Allah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana manusia ini adalah makhluk yang paling suka untuk berjidal. Manusia ini suka untuk berdebat. Kemarin sudah kita bahas kisah dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa ketika beliau bersama istrinya Fatimah Az-Zahra diketuk pintunya oleh Nabi SAW, ala tusallian, tidakkah kalian berdua sholat sunnah tahajud, sholat sunnah malam? Maka Ali menjawab, insyaallah iyyasha'illahu ba'athani ba'athan. Kalau seandainya Allah sudah berkehendak untuk membangkitkan saya, maksudnya membangunkan saya untuk sholat, maka niscaya Allah pasti akan membangunkan saya. Maka Rasulullah berlalu, kemudian beliau menepuk pahanya sambil mengucap ayat yang ke-54 dari surah Al-Kahfi ini, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Jadi setelah membaca ayat ini sudah kita enggak kaget lagi bertemu dengan model manusia yang suka berdebat. Ya, yang suka mengemukakan alasan-alasannya meskipun dia ini adalah salah, seperti itu. Tentu kita tidak ingin mengatakan sahabat Ali ini kemudian bersalah, tidak, tapi ini adalah sebagai satu pelajaran kepada kita semuanya bahwa inilah manusia, bahkan bisa melanda siapapun orangnya, apalagi kita sebagai manusia yang biasa, bukan orang seperti sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, dan juga putri dari Nabi Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa ma mana'an nas ay yu'minu idja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Tidak ada satupun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka hidayah, petunjuk, dan mereka mohon ampunan kepada Tuhan mereka, kecuali mereka menginginkan datangnya azab kepada mereka seperti azab yang menimpa umat-umat terdahulu, atau didatangkan azab ini secara tiba-tiba mereka melihatnya.
Jadi untuk membenarkan, menjat bahwasanya para nabi ini adalah benar, maka fa'tina bi'adzabin in kunta minas shadiqin, datangkan kepada kami azab kalau kau ini benar-benar termasuk orang yang benar. Fa'askit alaina kisafan minas sama, turunkan hujankan kepada kami gumpalan dari langit dan berbagai macam tantangan-tantangan yang qalu Rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab, wahai Tuhan kami, segerakan azab kami sebelum datang hari hisab, perhitungan. Mereka minta disegerakan azab sebagai bukti bahwa para nabi ini benar. Padahal kalau sudah datang azab, maka sudah pintu taubat ini sudah tidak lagi terbuka, artinya taubat sudah tertutup. Ayat ke-56, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqqa wattakhadhu ayati wa ma undziru huzwa. Dan tidaklah kami mengutus para utusan kepada umat-umat kecuali keadaan mereka ini mubasyirin, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kabar gembira ini maksudnya akan janji Allah, al-wa'du, yaitu janji Allah yang pasti diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mendapatkan surganya Allah. Mubasyirin wa mundzirin, di samping itu tidak hanya kabar gembira, tapi juga para nabi dan utusan ini membawa peringatan kepada orang-orang kafir, ya, atau peringatan berupa azab yang bisa menimpa siapapun yang tidak beriman. Ada janji dan juga ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang janji ini al-wa'du ini berupa surga Allah, dan ancaman ini berupa neraka, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yujadilul ladzina kafaru, dan orang-orang kafir ini berjidal, jadi mendebat para nabi ini, ya, dengan minta disegerakan azab. Atau nabi kok makan dan minum, nabi kok jalan-jalan di pasar, nabi kok manusia, minta dong kita request nabi berupa malaikat. Padahal kata Allah, kalau seandainya qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna fil ardi mutmainnina lanazzalna alaihim malakar rasula. Kalau seandainya di bumi ini ada malaikat yang bisa berjalan dengan tenang, maka sungguh kami akan menurunkan atau mengutus seorang malaikat ini sebagai seorang utusan. Akan tetapi itu tidak, bahwasanya para utusan ini adalah seorang manusia seperti kita, yakul wa yamshi fil aswaq, makan dan juga jalan di pasar, memenuhi kebutuhan sebagai manusia. Minta mereka request nabi ini bisa terbang ke langit atau bisa menyelam ke air atau punya rumah dari permata atau punya gelang dari emas, punya aksesoris yang megah seperti itu. Maka dijawab, hal kuntu ila basyarar rasula, tidaklah aku ini kecuali hanya sebagai manusia biasa, akan tetapi aku menjadi seorang utusannya Allah. Jadi berlaku hukum manusia, tapi mereka mendebat, selalu mendebat, ya. Fir'aun ketika didakwai oleh Nabi Musa berseru sebelum ditenggelamkan oleh Allah, ya, mengatakan, ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku,
bukankah aku ini mempunyai kerajaan Mesir ini dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku, karena istananya Fir'aun ini tinggi. Ya, dulu ketika ada banjir besar pada masa Fir'aun, ini bangunan Fir'aun ini yang yang atas konon ini tidak terkena, ya, seperti itu, karena saking tingginya. Afala tubsirun, tidakkah kalian ini melihat? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinu wa la yakadu yubin. Ataukah aku ini lebih baik dibandingkan dengan orang ini? Maksudnya orang ini siapa? Nabi Musa. Yang dia ini orang hina, rakyat jelata, wala yakadu yubin, dan ngomong aja cedal, ngomong aja nggak jelas. Karena Nabi Musa ini kalau lidahnya tidak fasih. Beliau mengatakan Nabi Harun ini afsahu minni lisanan yusaddiquni. Tolong ya Allah, utus Harun ini juga bersamaku untuk berdakwah ke Fir'aun, ya. Huwa afsahu minni lisanan, dia lebih fasih lisannya daripada aku. Minta partner, ya, ketika mau menghadap Fir'aun. Jadi mereka ini minta berdebat dengan logika-logika manusia. Tujuannya apa? Mereka mendebat ini bil batil, dengan kebatilan, dengan argumen-argumen yang menuruti hawa nafsu mereka. Makanya orang-orang yang beriman ini dari zaman dulu, dari zaman Nabi umatnya Nabi-Nabi dulu sampai sekarang adalah orang-orang yang menggunakan akal jernihnya. Jadi menggunakan mata hatinya betul-betul. Ya, jadi mereka yang menjemput hidayah ini menggunakan hati dan akal pikiran mereka betul-betul. Makanya kata Muhammad Abduh, la dina liman la aqla lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Maksudnya agama Islam ini hanya untuk orang-orang yang berakal, yang akalnya sehat, seperti itu. Jadi mereka berdebat dengan kebatilan, liyudhidu bihil haqqa, supaya menghilangkan, mereka ini hendak menghilangkan kebenaran ini dengan kebatilan itu. Jadi liyudhid ini makna aslinya adalah untuk menggelincirkan. Ya, makna asalnya adalah menggelincirkan. Seperti dahadat rijluhu, dahadat rijluhu, kakinya ini azzain zalaqa, terpeleset. Jadi tidak hanya untuk menggelincirkan kebenaran, tetapi mereka juga ingin menghilangkan kebenaran itu dengan modal kebatilan. Ya. Orang-orang liberal, dia ini berusaha mencari ayat-ayat atau pendapat-pendapat yang dirasa menurut mereka ini artinya ayat-ayat yang sifatnya mereka ingin keluar dari pakemnya tafsir, ya, seperti mereka ketika menghalalkan LGBT, ya, mereka berargumen dengan satu ayat dari surah An-Nur, salah satunya yang berbunyi adalah awir rijalil ladzina lam awitiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa, kemudian ghairi ulil irbah, anak-anak yang belum tahu aurat perempuan, dan juga laki-laki ghairi ulil irbah, maksudnya yang tidak punya hasrat, maksudnya kepada perempuan. Ya, mereka menganggap bahwa ini berarti laki-laki yang tidak punya hasrat kepada perempuan berarti adalah dia penyuka sejenis. Nah, seperti itu. Padahal maksudnya bukan demikian. Adalah orang-orang yang artinya dia tidak normal, punya penyakit,
punya impotensi dan lain sebagainya yang termasuk dalam ini. Tapi mereka menganggap ayat ini sebagai argumen bagi mereka untuk membenarkan dan melegalkan kepentingan mereka. Jadi untuk melenyapkan kebenaran dengan modal kebatilan yang mereka punyai ini. Liyuzilu bil jidali bil batilil haqqa wa yubtiluhu. Mereka ingin menghilangkan dengan berdebat ini, dengan modal kebatilan yang mereka punyai, ingin menghilangkan kebenaran dan melenyapkannya. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku ini ya, wa ma unziru, dan apa yang dijadikan sebagai bahan peringatan kepada mereka berupa ancaman-ancaman dari Allah yang disampaikan oleh para nabi dan para utusan, huzwa, dijadikan sebagai candaan saja, laiban, permainan, wabatilan, dan kebatilan. Jadi mereka menganggap ini sebagai senda gurau saja. Ya. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Kemudian Allah melanjutkan, wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada. Wa man adlam, adakah ya barang siapa ini orang yang lebih zalim? Adakah orang yang lebih zalim ya? Yang lebih aniaya mimman, daripada orang dzukkira bi ayati rabbih, yang diberikan peringatan, diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, Tuhannya dia, fa'arada anha, kemudian ia berpaling darinya. Jadi sudah diberikan kebenaran kepada mereka, disampaikan kebenaran, kemudian ia berpaling. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada ini ya, kecuali orang yang sudah disampaikan peringatan kepada mereka tentang ayat-ayat Tuhan mereka, kemudian dia berpaling, dia tidak mau menerimanya ya. Dia tidak mau mentadabburinya, dia tidak mau untuk berfikir ya dengan sebenar-benarnya. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan ia lupakan ya ma qaddamat yadah, ya, kekufuran apa yang sudah kedua tangannya mereka lakukan. Maksudnya apa? Kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan ini ya, dan mereka tidak mau bertobat daripadanya. Ada yang mengatakan bahwa kata nasiya di sini maknanya adalah meninggalkan. Karena beberapa ayat Al-Qur'an kata lupa ini maksudnya adalah meninggalkan. Seperti ayat nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maksudnya mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Fanasiyahum, kemudian maka Allah apa? Maka Allah melupakan mereka. Maksudnya Allah bukan lupa kepada mereka, maksudnya Allah meninggalkan mereka. Allah nggak mau ngurusi orang-orang seperti ini. Maksudnya ketika orang ini sudah berpaling dari ayat-ayat Allah ya, kemudian dia tidak mau menerima kebenaran ini. Sudah dikasih tahu, dikasih nasihat, tapi dia tidak mau menerima nasihat itu. Ini orang-orang yang zalim. Meskipun ayat ini berlaku untuk mereka yang kafir dan bermaksiat kepada Allah, ayat ini juga berlaku kepada kita. Kalau kita sudah ada orang yang menasehati baik-baik, betul-betul, kemudian kita tidak mau menerima nasihat itu, maka kita ini zalim kepada diri kita sendiri. Tentu nasihat ini dengan ada adabnya, ada attitude-nya. Kita nggak boleh menasihati orang kok di depan keramaian orang, kemudian kita nasihatin orang kok di depan banyak orang. Ini namanya mempermalukan orang itu. Panggil baik-baik, ini kan ya, ini ngisin-ngisini, karena orang malah justru akan semakin berbalik, semakin tambah marah. Seperti itu. Jadi kemudian orang ini lupa
terhadap apa yang sudah dia lakukan, yaitu kekufuran dan juga kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, kenapa? Inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Sesungguhnya kami sudah menjadikan pada hati-hati mereka ini akinnah. Akinnah ini aghtiyah. Maksudnya adalah tutup. Hati mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya hidayah ini seperti rezeki. Kalau orang bisa mendapatkan rezeki, kenapa dia tidak mendapatkan hidayah? Jaminan sudah dijamin sebenarnya. Akan tetapi kadang banyak orang yang lebih serius mencari rezeki materi daripada serius untuk mencari hidayah. Nah, ini salahnya di sini. Padahal nih hidayah harus kita kejar lebih utama. Ya. Orang banyak orang sibuk mencari rezeki tapi lupa sama yang memberi rezeki. Ya kan? Orang ya sibuk lah, sholatnya diundur-undur. Atau bahkan kadang banyak yang nggak sholat. Alasannya apa? Sibuk kerja. Alasannya sibuk kerja. Padahal siapa yang memberi dia rizki adalah Allah. Kenapa dia tidak didahulukan Allah, baru dia melanjutkan lagi pekerjaannya? Karena adzan ini bukan berarti kita ini kok mendengar kita berhenti sejenak. Akan tetapi maksudnya adalah adzan ini kita segera datang untuk sholat, datang ke masjid, sholat. Itu jaminan kita akan dibebaskan, ya. 40 hari kita sholat berjamaah dibebaskan. Salah satunya sifat kefakiran dijamin oleh Allah, dijauhkan dari sifat munafik. Ya, tapi kebanyakan orang ini malah justru lebih dia lebih suka untuk mengais rizkinya daripada segera untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Kami jadikan penutup kepada hati-hati mereka ini sehingga mereka tidak memahami dengan baik. Ditutup mata hatinya. Allah sudah stempel, menggembok hatinya. Seperti ada hadis yang berbunyi, man taraka thalatha juma' taba Allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, ya ada riwayat lain berturut-turut, maka Allah stempel, artinya Allah gembok hatinya. Meninggalkan sholat, ada laki-laki meninggalkan sholat Jumat 3 kali, maka Allah tutup hatinya. Seperti itu. Wa fi adhanihim waqra. Dan pada telinga-telinga mereka kami jadikan waqra. Waqra ini sumpel bahasa kita. Ya. Sumbatan. Jadi sehingga dia tidak bisa mendengar hidayah dan nasihat. Ya. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Dan apabila kau dakwai mereka kepada petunjuk, falan yahtadu idzan abada, maka mereka tidak akan mendapatkan hidayah selama-lamanya. Karena apa? Allah sudah tutup hatinya, Allah sudah berikan sumbatan pada telinganya sehingga dia tidak bisa menerima hidayah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kalau orang ini sudah terlanjur dia ini banyak bermaksiat, maka maksiat ini akan membuat satu titik hitam pada hatinya, sebagaimana di surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sama sekali tidak, ya, akan tetapi rana ala qulubihim, ada satu titik pada hati mereka, makanu yaksibun, sebagaimana yang sudah yang mereka lakukan itu ada satu titik. Barang siapa yang bermaksiat 1 kali kemudian Allah kasih titik hitam pada hatinya.
kemudian dia senantiasa bermaksiat terus, maka hatinya ini akan menghitam terus dan susah untuk dibersihkan. Seperti besi yang sudah karatan, susah untuk dibersihkan. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhan kamu adalah zat yang maha pengampun. Allah mengatakan ghafur untuk mengimbangi ayat sebelumnya, seakan-akan Allah sudah menutup mata hati mereka, seakan-akan Allah sudah menutup gendang telinga mereka. Tetapi ingat, Allah ini maha banyak pengampun, Allah ini banyak sekali ampunannya. Artinya apa? Masih ada kesempatan kalau kita ini masih hidup, ya. Dzur rahmah, yang mempunyai kasih sayang, dan kasih sayangnya Allah ini meluas segala sesuatunya. Sehingga apa? Falam yu'ajilhum bil uqubah, Allah tidak menyegerakan siksa kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk kita ini bisa sadar dan lebih baik. Allah kasih umur kepada kita, ya, umur yang panjang. Sehingga dengan umur yang Allah berikan kepada kita ini seharusnya menjadikan satu kesempatan kita untuk belajar lebih baik, ya. Bukan karena dengan umur ini kita habiskan, ya, untuk kita bermaksiat kepada Allah sehingga kita tidak bisa melakukan yang terbaik, kita tidak bisa taubat, ya. Banyak orang yang datang kematian ini secara tiba-tiba, sehingga orang ini putus asa. Dia belum sempat bertaubat kepada Allah, belum sempat memperbaiki amalnya, ya. Padahal Allah ini maha luas ampunannya dan kasih sayangnya. Buktinya apa? Allah tidak segera membalas kita, menyiksa kita di dunia ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu, seandainya Allah siksa mereka sebagai sebab apa yang sudah mereka lakukan, yaitu maksiat-maksiat yang mereka lakukan, kekufuran-kekufuran, kemudian mereka berdebat dengan kebatilan, mereka berpaling dari kebenaran, la ajjala lahumul adzab, bisa saja Allah menyegerakan kepada mereka ini azab. Bisa saja Allah menyegerakan kepada kita semua ini azab di dunia ini, ya. Karena apa? Pantas untuk mereka ahli maksiat untuk mendapatkan itu, tapi Allah tangguhkan, ya kan? Ballahum mau'idun, akan tetapi mereka punya waktu yang sudah ditentukan, janji. Ada satu waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, la yajidu min dunihi mau'ila, mereka tidak bisa lagi berpaling dan bernaung dari azab yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ayat ini turunnya kepada orang-orang Makkah saat itu yang berpaling dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka nantang kepada Nabi, wahai, ya, sampai mereka ini berdoa kepada Allah. Di antaranya doa dari sebab turunnya surat ini, yaitu Nadhr bin Harith yang datang ke Madinah, dapat oleh-oleh dari pendeta Yahudi, nantang Nabi. An-Nadhr bin Harith ini nantang kepada Nabi dan berdoa kepada Allah, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau seandainya ya ini adalah kebenaran datang darimu, yang dibawa oleh Muhammad ini datang, ini benar darimu ya Allah, dan kami ini kok mengingkari, fa'amtir alaina hijaratan minas sama', maka turunkan hujan batu dari langit kepada kami, awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami siksa yang pedih. Ini mereka nantang, ya. Tentu Nabi SAW dengan umatnya yang umurnya ini sedikit-sedikit, paling sedikit, rasanya tidak fair kalau Allah menyegerakan azab. Berbeda dengan umat-umat Nabi sebelumnya, umurnya ratusan tahun, ya kan? Sehingga Allah ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup lebih lama, ya kan? Sehingga azab ini diturunkan di masa mereka ini sudah di puncak kekufurannya, sudah ada di puncaknya.
Dan kita umat Nabi, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam usianya pendek-pendek. Sehingga Allah dengan bijaknya gitu kan, Allah tidak menyegerakan siksa kepada orang Makkah saat itu, termasuk kepada kita. Tidak menyegerakan azab. Ini satu bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Padahal kalau Allah ingin menyegerakan bisa aja. Tetapi apa? Allah sudah menentukan janjinya, waktunya, sehingga orang-orang ini ketika datang azab ini mereka sudah tidak bisa berlindung dan minta ditukar, minta diundur, ya tidak bisa. Kematian ini juga tidak bisa diajukan dan tidak bisa juga ditangguhkan. Ya. Apa itu mau'id? Sebagian ulama menafsirkan yaitu mau'id di sini adalah janji yang sudah Allah buat kepada orang-orang kafir ini, yaitu azabul akhirah, siksa di akhirat itu jelas. Tapi bagaimana dengan siksa di dunia? Sebagian menafsirkan yauma badrin, yaitu hari di waktu terjadi perang Badar pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Bahkan banyak di antara orang pemuka-pemuka Quraisy ini mati sebelum perang Badar, dan di antara yang lainnya mati di waktu perang Badar. Sehingga inilah siksa yang mereka terima di dunia, terlebih nanti siksa di akhirat pasti akan diterima lagi. Mereka mendapatkan siksa kubur, ya, dan lain sebagainya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, la yajidu min dunihi mau'ila, maka mereka tidak akan mendapatkan dari selain Allah ini tempat untuk mereka berlindung. Wa tilkal qura ahlaknahum, dan desa-desa itulah, kampung-kampung itulah, maksudnya kota-kota ini, maksudnya orang waktu itu menyebutnya qura, ya, qura ini kampung, ya, meskipun ya waktu itu berbicara Madinah ini langka, orang masih berbicara desa, ya, maksudnya kalau kota ini mungkin bisa tatanannya sudah sedikit lebih maju, ya kan, dibandingkan dengan desa. Watil kal qura, kampung-kampung itulah, desa-desa itulah, ahlaknahum, kami binasakan mereka, maksudnya penduduknya kami binasakan. Ini qura yang dimaksud adalah umat-umat Nabi sebelumnya yang Allah binasakan. Kami binasakan mereka lamma zalamu, ketika mereka ini menganiaya atau mereka ini zalim, yaitu ketika mereka ini bermaksiat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami sudah jadikan untuk kebinasaan mereka ini mau'ida, waktu yang sudah ditentukan. Jadi Allah tidak juga akan menyegerakan, kecuali kemarin saya cerita, kecuali umatnya Nabi Yunus alaihi salam di desa Ninawah. Jadi umatnya Nabi Yunus ini mereka tidak segera diazab oleh Allah, padahal azab ini sudah mau datang. Awan ini sudah datang. Awan, gumpalan awan hitam yang tebal ini sudah menaungi desa mereka. Karena apa? Nabi Yunus ini sebel, ya, jengkel kepada kaumnya yang menentangnya, kemudian beliau meninggalkan kaumnya dan memohon kepada Allah supaya kaumnya ini segera diazab oleh Allah. Padahal di situ ketika ditinggalkan oleh Nabi Yunus, ya, kemudian mereka ini bertaubat, melihat azab ini sudah mau datang, mereka ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke lapangan yang luas, semua dibawa, anak kecil, orang tua, sampai binatang-binatang dibawa, semua memohon kepada Allah supaya tidak ditimpakan musibah. Maka Allah angkat justru Nabi Yunus yang diingatkan oleh Allah ketika beliau ini naik kapalnya ini kelebihan muatan, kemudian diadakan diundi, ya, siapa namanya yang keluar maka dialah yang harus dicemplungin ke laut. Diundi sekali keluar nama Nabi Yunus. Masa Nabi yang mau
dicemplungin, diundi 2 kali keluar lagi namanya Nabi Yunus. Pada yang naik banyak, diundi lagi keluar lagi. Ya. Akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan paus. Nah, seperti itu sebagai peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk beliau, karena beliau meninggalkan kaumnya padahal dakwahnya ini belum tuntas. Ya, padahal kaumnya ini sudah bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi azab yang Allah timpakan kepada kaum-kaum sebelumnya itu ketika sudah sampai pada mereka ini dakwah ini sudah sampai pada puncaknya, sudah diberikan yang namanya tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat Nabi, kemudian nikmat-nikmat Allah berikan, baru setelah itu Allah eksekusi azab ini kepada orang-orang kafir. Ada 3 macam bacaan untuk limahlikihim. Kalau kita membacanya riwayat dari Hafs, membacanya dengan limahlikihim. Ya. Ya, limahlikihim ini karena dia seperti wazan maf'il, seperti mau'id. Ada yang membacanya limahlakihim. Lamnya fathah, menggunakan masdar mim, limahlakihim. Ini semuanya qiraah. Tetapi jumhur ulama membacanya dengan limuhlakihim. Ada 3 bacaan ini, yaitu waja'alna. Kalau kita membacanya riwayat dari Hafs, Imam Hafs, waja'alna limahlikihim mau'ida. Ada bacaan yang lain limahlakihim. Ada, tetapi jumhur ulama membacanya dengan limuhlakihim. Limuhlakihim. Ya. Ini ada 3 macam bacaan untuk apa? Untuk ayat ini. Waja'alna limahlikihim mau'idah. Tetapi kita membaca karena banyak riwayat dari Imam Hafs. Ini riwayatnya Imam Hafs, sehingga membacanya watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim mau'idah. Ya, mahlik itu maksudnya adalah kehancuran, mahlak ini juga kehancuran, muhlak pun sama. Ya, ini artinya sama-sama kehancuran mereka. Mau'idah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat ke-60 di kesempatan yang lainnya, berbicara tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihi wassalam, yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.